pemulihan. Emang ke SMP kelas 1 sampai di Tajongan, tapi orang tuh ngomong kakolot kumpul aja mah. Cuman yang lagi sedang mentalnya lagi down. Ya. Mudah-mudahan dengan tayangan ini jangan sampai pernah terbesit pun untuk berpikir untuk mengakhiri hidup. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami berdua di Tahu-Tahuan Show. Saya Chandra. Saya Krisna. Saya harus sih mau terkenal di Sumedang, jadi orang kudu harus memperkenalkan sering. Tidak. Saya Chandra. Saya Krisna. Saya tidak ingin Anda terkenal aja. Tidak. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat. Jangan lupa subscribe biar kita juga terus berkarya aja. Ide. Biar semangat kakak. Itu. Sekarang kita mau ngobrolin mengenai beberapa sebenarnya kasus yang mungkin semua negara juga ada. Wasik. Tapi memang kemarin lagi hangat, yaitu mengenai pembulian. Pembulian sehingga korbannya itu melakukan, mohon maaf, bunuh diri dengan lompat di kampusnya. Di mana cuy? Di mana? Kampusnya apa di mana? Kampus. Kampusnya ya, di kampus gitu. Dan tapi kita tidak bahas. Teman-teman juga sudah tahu lah ya kronologisnya gimana. Sampai ironinya teman-teman yang ngebully juga pas dia sudah meninggal juga masih tetap dibully dan melakukan permintaan maaf cuy. Itu cuman kita akan ngobrolin ya masalah pembuliannya gitu. Ya sekian dari kami berdua. Nah, ngomong-ngomong soal kasus pembulian, saya boleh nanya? Boleh. Tapi ke sana nanya. Saya Chandra, saya terkenal orang. Saya Chandra. Nanya atuh cuy. Okay. Kalau Mas Chandra sendiri. Nah gitu, Chandra nu kurang jelas. Ente artikulasinya kurang. Oke. Kalau Mas Chandra sendiri. Itu kasusnya sebenarnya serius ya. Kita harus serius. Sorry. Bentuk empati. Tapi kalau Chandra sendiri pernah tidak, pasti jawabannya pernah ya, tapi saya maksudnya menceritakan bagaimana proses pertama yang pasti tiap orang ngalami pembulian juga ya, tapi Iman paling gitu. Lila, orang semangat nggak jawab gitu. sorry. Chandra, sorry. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat di antara kita berdua, tahu kan siapa yang antara pembuli dan yang dibully. Ya gerombolan si berat atau teman-teman lihat di majalah Roda Bebek. Astagfirullahaladzim, salah. Serius. Jadi memang kan orang kan kedetik cungkring bisa cuy. Jadi pas SD itu memang posisinya yang dibully karena biasa gitunya. Kalau SD berarti SD. SD orang, SD SMP tuh. SD teh gitu. Nu paling jauh teh mun SD. Itu jadi digegel aja dengan orang, gue baturan. Tapi pas orang reunian mah kan jadi gede. Digegel balik kok ente. Tiba-tiba cecan. Gak usah teh yang di ron teh bisa orang gitu. Tapi SD mah teu parah tah, anu parah nama ke SMP kelas 1 sampai di Tajongan. Tapi orang tuh ngomong kakolot kumpul aja mah. Karena sampai di Tajongan. Ujuk-ujuk atau dengan alasan apa? Karena sayanya itu mungkin karena tidak melawan. Nah itu salah satu faktor kenapa yang ngebully itu mungkin pertama iseng dulu, tengah lawan dia, akhirnya dia seneng aja ocon. Sebenarnya ocon beren. Cuman dulu sempat menjadi tebetah sekolah aja tak sampai gitu. Sampai akhirnya rada jadi mempengaruhi lah kayak sekolah gitu. Mungkin pas kejadian yang kemarin itu paham pisan gitu. Kenapa dia memilih jalan seperti itu, karena memang seenggak tuh cuy. Sehingga tuh males gitu lah. Males. Tengah lawan gila. Alasan ente pada saat itu. Iya, anjir. Padahal awalnya leutik, pada wanian nunggu budak teh. Tidak lebih besar di ente gitu ya. Lebih letik tuh orang secara postur ya. Leutik, cuman dia bangor lah gitu. Cuman iya sebenarnya intimidatif gitu. Jadi nanti orang ke cicing istirahat. Tarik tulang kering orang, mata orang tuh jadi pemain bola teh eta. Mungkin tadi ngali ente juga bola ke gawang. Wah salah saya. Gitu. Tapi orang memang tuani gitu maksudnya orang berulang. Akhirnya tapi kelas 2 karena pisah kelas ternyata orang sujud syukur pisan pas kelas 2 SMP. Bisa. Mainnya di kelas 2 mana, orang di 2 mana gitu. Alhamdulillah ya Allah orang pisah gitu. Itu tertancap misalnya jadi trauma lah gitu ya. Aya. Ente jadi trauma tadi ngali misalkan yang bela diri atau aktivitas yang orang lupa ente trauma ya.
Aduh, takut gitu. Tapi itu sempat sih, cuman untuk itu aja. Jika nama cager-cager karena masuk STM itu, mungkin itu tuh jalan Tuhan. Jalan Tuhan nanti orang termasuk SMA, tapi kenapa Tuhan nyuruh saya ke STM itu jika nama untuk mana teh nggak godok mental gitu. Jika itulah. Jika ketika Tuhan akan memberikan bukan apa yang kamu inginkan, tapi apa yang kamu butuhkan. Sesuai dengan slogan. Iya, berilmu sebelum beramal. Nyambung sebetulnya. Itu. Jadi, bener pas STM nya biasa gitu. Yang batur ngelawan ngelawan deui gitu. Karena sudah SMP mah kan orang akademis pisan cuy. Gitu. Jadi baik lahnya gitu. Jadi mau orang mutuskan awewe teh, kamu terlalu baik buat aku. Gitu. Aya kadinya orang baheula mah. Nama saya siapa? Mas Chandra. Anda gimana pas ngebully orang? Pas orang ada sejenak. Tapi kan kita se-SMP walaupun beda angkatan ya. Tapi kan ente mah di geng populer cuy dulu. Enggak sih, tapi orang sempat sih membuli dan dibully tapi sempat. Maunya dibully aja gerombolan seberat aja. Iya dong, karena kan kalau saya emang lihat membuli itu bukan hanya tentang faktor dari fisik unggul, tapi mental. Kan tadi ukurannya ente tidak dibully oleh orang yang tidak lebih besar dibanding ente, tapi kan ketika dianya intimidatif, orang kan mental orang jadi kena mental gitu. Jadi menurut orang mah dulu dibully, awalnya mungkin dibully heulanya, dibully terusnya SMP. SMP. SD. Maunya sih kan awak gede modal kan SD leutik cuy, SD SMP leutik urang. Nah, SMA mungkin agak kegedean. Aku kawin gue jadi kieu. Jadi gini. Saya jadi pembuli. SD dibully. Fisik. Verbal. Mungkin mun ente mah kan ada sih tapi fisik aya membuli verbal kebanyakan. Verbal itu bukan hanya dengan kata-kata kotor tapi diculasan gitu lah. Anjir. Diculasan. Terus kelas kakap euy. Nya geus kelas tinggi eta mah. Ya, kelas jair lah. Mas, nila. Tapi yang bikin nada mental ngedrop teh justru saya mah bukan hanya satu orang pada saat itu ngebullying. Katakanlah itu ada aya lagi. Geng-gengan. Jadi orang merasa orang dibulinya bukan oleh satu orang. Royokan lah ya. Beda lagi jadi bebaturan. Sangarana sih. Sangarana. Cuma Chandra. Orang buatan SD udah warna Chandra. SMP lah. Ya dibully lah. Itu lumayan jadi mental ngedrop pada saat itu dan kita sepakati biasanya karena pembulian itu yang menyentuh atau yang menyerangnya adalah sisi mental, biasanya rata-rata dari korbannya sendiri biasanya tidak berani untuk mengungkapkan. Nah itu. Ke orang tua gue nggak berani. Padahal mah meninggal di budak pasti sedih pisan eta ya. Meninggal di budak orang itu sebudak orang teu ngomong ka orang bahwa menang dibully ya sedih ya. Ya faktor komunikasi yang pada akhirnya kita kan tadi karena intimidatif merasa diintimidasi, mental kena, kita nggak berani ngobrol, orang tua atau siapapun yang kita masuk dari SD mungkin, tapi SD orang iya sih ngobrol kan takut dibahas. Asik. Nah SMP ngebully tapi ngebully lagi ente. Nya ocon-oconan lah istilahnya. Ocon-oconan lah. Makanya nih anjing ngebully urang berarti baheula aja. Gitu beda. Beda angkatan kita. Nah, sebenarnya ngebully. Tapi bisa ngerasain nanya enak ketika amun ente enak mau ningali orang terdekat. Makanya saya tuh salah satu orang yang memang sangat sensitif kalau misalnya ada kasus bully atau mungkin ada sensitif. Ada teman-teman yang ngerasa dibully tuh saya garda terdepan. Sih. Untuk ngomong watir mana? untuk syukur. Untuk menyemangati lah karena rasa pisah gitu cuy. Karena menjadi minder akhirnya menjadi insecure, jadi mau berekspresi teh asa sin salah. Pada akhirnya menutup diri dan menutup bakat-bakat terpendam yang harus pada akhirnya. Nah untungnya karena kita sekampus kan, terus banyak suntikan-suntikan positif, terus ada unit kegiatan mahasiswa yang lumayan tersalurkan, produktif lah, lumayan works lah. Jadi kalau teman-teman merasa terbully sebenarnya tinggal cari sesuatu yang bikin kamu seneng, bikin ngeluarin karya, di booster nanti itu pun kamu akan pede sendiri sih sebenarnya. Aduh, kebisakan. Nah, berarti ente ngobrol orang tadi ya. Soalnya orang sok gitu. Ngomong-ngomong proses bully membuli, kalau saya melihat dari detik sekarang mungkinnya bisa melihat mulai menata hikmah gitu dari setiap peristiwa gitu.
saya ngelihat utamanya kalau kita sebagai korban gitu ya. Bully itu kan tadi yang kalau menurut saya mah mental yang paling banyak diserang teh. Saya daripada kekerasan fisik gitu ya. Tapi biasanya yang paling menyentuh, yang paling tersakiti itu biasanya mental kita ketika dibully. Nah, kalau saya ngelihat dari proses pengalaman saya baheula mun dibully teh mun nepi ka detik ayeuna kayaknya jigana mun orang tidak mengalami proses bully itu jigana mental orang mau tidak sekuat sekarang gitu. Walaupun saya juga tidak membenarkan pembulian ya. Tapi mencoba belajar bijaksana bahwa dari berbagai rentetan ujian, rentetan cobaan yang terjadi dari pembulian kan main gede ya. Pasti saya ngelihatnya. Ngelihat di situ tuh jigana itu tuh adalah proses tadi mau nanya kali proses penguatan mental yang pada akhirnya kita ada di tahap ini. Kalau misalkan juga ente di Tajongan gitu yang lain dong, jangan di Tajong doang misalkan tenggel sudah biasa. Harusnya gitu ya orang tanya, Mas. Sok tak cabok aing gitu. Doang gitu orang. Salah euy, Bal. Ente lain baheula boga orang da. Sok mere tips di baheula. Gitu oge atuh cuy. Pak urang sampur gedaina. Geuleumana. Tapi orang aya dek kayak ente. Nah, tapi kurang orang ente nyampurkeun di kurang tangkep cuy. Anjir, karena harus dibalas dengan kasih gitu. Iya, dibalas sesuai dengan ini berilmu sebelum Jadi sebelum kita mengamalkan amalan-amalan kehidupan yang baik, kita harus berilmu dulu, memberikan ilmu. Tangkep, cepengan, alung. Eje, 2, 3 di jembatan Danau teh. Rasakan tadi banget jahat ya. Tapi saya pada akhirnya kita harus berbicara ini cuy. Bagi siapa saja teman-teman yang mengalami pembulian atau yang pernah membuli, harus mencari ruang-ruang ekspresi, paling tidak jangan banyak dipendam lah. Benar. Itu yang pertama, itu tidak baik untuk kesehatan mental. Istilahnya kan banyak ya penyakit mental itu diistilahkan mental health. Betul. Terus banyak turunan dan apalah turunan sakit jiwa ya, penyakit jiwa gitu lah. Jadi istilahnya mah yang terganggu teh mentalnya itu teh gitu. Tapi saya mau carilah ruang ekspresi, ruang untuk mencurahkan, ngobrol lah gitu. Betul speak up gitu. Kalau misalkan makanya berteman, maksudnya itu pun salah satu bikin kita juga lebih tenang lah untuk mengungkapkan gitu. Ulah salahnya memang dipendam eta bener salah. Ente pada akhirnya orang puisi baheula teh. Nah, benar cuy. Puisi di STM sambil bawa kunci Inggris. Nah tuh, STM orang geus bangun, SMP kan. Jadi pas di Tajong teh Kerawang Bekasi gitu sama langsung berpuisi. Tapi bisa jadi pengalihan kita mental itu biar tidak terlalu terpuruk, kita harus mencari apa yang kita suka cuy. Benar tuh cuy berarti. Da orangnya baheula ketika orang dibully, misalkan bully orang baheula contoh yang paling diingat main bola cuy. Orang baheula ke SD main bola teh cupu lah. Itu dianggap cupu. Terus akhirnya ada faktor orang tua gue pada saat itunya. Udah, tapi orang tua nggak tahu tadi bully orang gitu. Itu apa deh. Jadi orang merasa anjir. Kalau cowok kan biasanya saya itunya lebih ke kinestetik gitu pada saat lebih banyak suka gerak gitu. Ikutan lah dulu namanya SSB, sekolah sepak bola. Lagi SSB dah. Nya. Baru yang lagi sama dengan can berubah ya. Nah, ikutan lah baheula teh sampai orang mengingat momen itu cuy. Masih kena terekam dalam sekarang. Jadi ketika yang dulunya cupu ikutan sekolah, ikutan latihan. Ketika main di sekolah teh, wah ada lumayan ya peningkatan. Naik ini apa? Pamor. Naik skill. Gitu deh. Sadar saya. Subasa. Lompat hareupeun ke sekolah. Akhirnya pada akhirnya saya merasa walaupun can aya baturan curhatnya pada saat itu. Baturan mah loba lah, tapi sebagai sahabat untuk gebetan SMP. Pacar cuy, orang SD sudah menyukai lawan jenis. Iya dong. Aduh, sama ya terus. Terus nah gitu, jadi proses pengalihan untuk mental health ini kalau buat kita ya berarti sepakat mencari kesukaan, mencari hobi. Betul. Apapun itu maksudnya yang bikin kamu bisa menyalurkan ekspresi kamu. Tapi orang salut itu cuy, balik lagi ke cerita si kasus itu, ibu nate sekarang memaafkan pembuli itu dan mengangkat menjadi anak cuy. Wah, itu sih maksudnya. Itu karena ya mungkin prinsip, karena non muslim kan ada prinsip yang itu dibalas dengan cinta kasih gitu lah. Nah semuanya di itu
Sebenarnya mau dari setiap unsur, hampir setiap agama juga dia begitu, cinta kasih. Memberikan itu ya, memberikan pemaknaan cinta kasih dan sesuatu. Tapi luar biasa itu. Maksudnya budak maut lain budak anu ukur ngemar atau naon. Iya, gitu. Sampai meninggal dunia lah ya. Dan maksudnya kumaha orang tuanya ketika meninggal terus ada WA WhatsApp apa anu geus maot teh geus kada dibully cuy. Pas syukurlah meninggal cenah. Bla 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 bla. Gitu-gitu lah. Waduh curang teh. Nah, coba nonton anak tunggal masalahnya cuy. Gitu. Jadi pas ngomong gitu karena tante udah nggak punya anak, kalian tuh jadi anak-anak tante gitu. Duh, merinding kurang nama. Ya, si ibunya kayak ngompol kan. Lapar sih. Apa gitu atuh. Si ibu, tapi saya ngelihatnya si ibu hatinya ya, luas sekali. Luas samudra gitu. Itu bukan hal mudah cek orang pasti. Orang kita sebagai orang tua yang anaknya masih kecil ketika diberikan ujian titipan anak yang pada akhirnya dipanggil lagi kembali walaupun dengan prosesnya seperti itu kan mengirisnya. Betul. Jadi tapi saya yakin si ibu ada di titik situ juga tidak mudahnya pasti di proses kehidupan sampai dia saya ngambil pelajarannya kecil. Semakin banyak cobaan yang kita terima ketika kita pandai untuk mencari hikmah pelajaran dari setiap ujian itu tuh bahkan bukan rasa kurang ngelegaan. Semakin luas hatinya ya. Makanya mau di PPKN mah lapang dada. Ingat tuh, orang ingat kan guru PPKN lapang dada, lapang badan. Dada yang itu harus dibidangkan. Harus gini tuh. Oh ternyata itu teh adalah pemaknaan untuk orang yang bisa lebih meluaskan hati. Kan yang sulit tuh terkadang kita menerima ujian yang pahit. Ya benar sih. Makanya balik-balik ya. Jika contoh gini, mungkin pada zaman sekarang orang tuh lebih siap kaya dibanding daripada siap miskin. Ya. Sedangkan miskin dan kaya kalau dari Islam sendiri atau dari ajaran apapun mungkin dia, atau saya mengutipnya dari Islam, kaya dan miskin pun sama-sama ujian kan. Tapi orang pada umumnya termasuk orang pribadi lah belajar gitu ya, selalu merasa seakan siap untuk mendapatkan ujian kekayaan. Misalkan memilih ujiannya gitu ya. Ya. Kalau memang harta itu titipan, kenapa saya tidak sebanyak titipannya Raffi Ahmad ya Allah gitu misalkan. Salah artinya. Gitu. Padahal kan Raffi Ahmad dia melalui proses yang tidak mudah. Balik lagi kepada berilmu sebelum beramal. Jadi ketika kita sebelum mengamalkan apapun harus punya landasan. Nah, ilmu didapatkan dari mana? Dari proses kita mencari hikmah dan pelajaran dari setiap cobaan. Luar biasa. Makanya kalau misalkan sekiranya tidak kuat untuk dibully, misalkan kamu mau gampang atau ngomong karena nggak ngalamin. Justru nggak ngalamin memang sejatinya, kalaupun mohon maaf misalkan melakukan aksi bunuh diri seperti itu memang bukanlah solusi yang terbaik. Enggak, saya himbau teman-teman kalau misalkan dari setiap teman-teman yang nonton, misalkan ada teman-teman yang lagi sedang mentalnya lagi down, mudah-mudahan dengan tayangan ini jangan sampai pernah terbesit pun untuk berpikir untuk mengakhiri hidup. Janganlah, entong. Karena masih banyak cara. Aslina loh banyak cara. Betul. Makanya karena badai pasti berlalu itu bukan hanya slogan yang cuman kata-kata. Ya benar cuy, diselesaikan jadi diselesaikan, reda sendiri nanti. Betul. Itu mah hanya gejolak sesaat, tiba-tiba hilang aja sebenarnya. Walaupun tidak mudah ya. Nah, tidak mudah ini kan bukan berarti tidak mungkin nih. Jadi jangan berpikir bahwa ketidakmudahan ini tuh dicerna dengan suatu ketidakmungkinan. Nah itu. Jadi saya sangat miris ya. Saya selain dari kasus kebelian ke belakang lihat bahwa semua orang kan sekarang tiap orang, tiap rumah tangga, tiap keluarga atau tiap bahkan dari negara pun sekarang kan lagi bergejolak ya. Dari isu geopolitik kalau dilihat sekilas lah dari faktor ekonomi, kebanyakan kalau saya ngelihat selain daripada akhirnya berdampak kepada meluasnya baik itu dari kasus perceraian atau misalkan orang yang melakukan itu, saya ngelihat kebanyakan tuh dilandasi dengan faktor ekonomi yang tadilah kesiapan si kaya dan si miskin lah katakanlah. Nah kalau saya ngelihat dari proses kejadian-kejadian yang beberapa waktu ke belakang pasti teman-teman juga ada yang ngelihat, saya mirisnya ibu jaket atau di jaket
bukan tiris. Bukan tiris. Ya, miris terus. Banyak kasus-kasus yang pada akhirnya teh sangat menyentuh hati gitu. Ibu gitu, ya, ibu benar. bundir karena udah tidak kuat menerima tekanan hidup. Betul. Ada itu kudu diobrolkan lah nya eta mah. Cuman saya balik lagi kepada teman-teman menghimbau jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup karena dengan tekanan hidup yang sangat tidak mudah. Itu memang tidak mudah tapi bukan tidak mungkin. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang nonton kita saling menyemangatin. Paling tidak cari teman yang bisa diceritakan, dikeluarkan dari keluarga. Kalau keluarga misalkan orang tua misalkan ayah ibu masih ada, kalau misalkan belum berani atau belum gimana ada saudara. Kalau ada saudara, ada adik, ada banyak lah ya seenggaknya. Kalau misalkan mau curhat atau melakukan enggak maksudnya karena kadang-kadang si orang misalkan si kergalau, kadang-kadang kita tuh butuh tahu juga kamu padahal cerita atau ke orang nggak, padahal kita tuh sudah siap untuk membantu kadang-kadang gitu, karena dia tuh nggak tahu aja gitu, nggak tahu aja kalau dia ada sedikit masalah. Makanya kalau kamu speak up, si teman kamu atau siapa saudara kamu, kalau kamu tuh sebenarnya sudah punya solusi gitu. Betul. Walaupun kamu pikirnya sin kolot pikiran kadang-kadang gitu ya alasan nanti atau mungkin kakak saya juga takutnya justru kalau kamu nggak cerita itu yang jadi pikiran orang tua. Karena kita yang pertama harus menyayangi diri sendiri dulu sebelum kita melakukan untuk mencintai atau mengasihi orang lain. Jadi orang kudunya akhlak dari sorangan. Jadi sebelum beramal harus berilmu heula. Balik dari kepada quotes. Nah, ini banyak luas banget. Luas ini dari berilmu sebelum beramal. Nah, intinya asik. Jadi intinya mereka intinya. Jadi intinya kalau saya ngelihat tekanan hidup dari setahun makin tahun, apalagi teman-teman yang generasi Z atau generasi Alpha, saya teka bayangnya, akhirnya zaman orang akhirnya usia menuju sakieu, ini tekanan orang-orang yang tidak katakanlah tidak berhasil untuk melewati itu, akhirnya dia menyerah terhadap hidupnya. Orang tahu apa nanti anak kita akan seperti apa di zaman. Makanya dari sekarang kita harus menghasilkan, mencetak generasi-generasi harus yang tahan mental dengan apa? Dengan mengurangnya perbanyaklah keilmuan atau kepemahaman dengan kata syukur. Si syukur tuh. Nah, iya tuh. Emang syukur aja. Perbanyaklah dengan kata terus yang paling terbaik saya ingat tadi ngomong ketika orang tidak merasa ada di titik tidak punya teman untuk mencurahkan problematika kita, ada curhat yang paling terbaik. Iya, benar. Dari mana cuy? Allah SWT. Nah, itu. Sholat cuy, ya untuk Islam. Sholatnya minimalnya tidak ada tempat untuk mendengarkan. Kita berbisik kepada tanah untuk didengarkan. Nah, itu. Kepada entitas yang di langit. Jangan putus harapan, semangat. Karena Allah pasti mendengar doa-doa orang yang tersakiti, terzolimi. Makanya dikasih ruang tuh, maksudnya tidak untuk orang-orang lain, khusus yang terzolimi. Wah, baik sekali ya. Doakan yang baik-baik gitu. Misalkan aduh ente tah terzolimi bahwa orang terzolimi, mantapna mau nge-flashback ingatan masa lalu teh, doa-doalah yang baik. Doalah misalkan budak orang mah entong gitu. Nah, itu benar. Orang jadi gitu sih. Jadi kalau tuh misalnya itu sing budak orang menghar gitu terus gitu. Tong jangan mendoakan dengan hal yang sama untuk orang yang menzalimi kita, jangan, mending jangan orang atau doakan yang paling tinggi itu doakan yang menzalimi kitanya, doakan yang paling baik untuk dia. Karena kita tahu semakin tua kita tahu yang dizolimi itu pasti kadar dikabulkannya tuh lebih besar, jadi daripada ngadoakeun goreng apa tuh, kenapa nggak doain diri sendiri lebih bagus ya. Ibaratnya orang mere duit ke ente daripada ku ente analogi. Analogi daripada dipakai bener, mending dipakai yang bebeneran. Benar. Gitu. Jadi teman-teman yang menonton ya, yang sangat merasa sendirian, kamu tidak sendirian. Banyak orang sebenarnya yang menunggu kamu ngomong, cuma kamu aja yang ngerasa dibentengi diri sendiri, takut orang lain, merasa dirugikan karena beban pikiran kamu yang harus dibagi. Justru teman kamu berharap kamu berbagi masalah dengan teman-temannya atau dengan keluarga gitu. Kesimpulannya Bapak Krisna? Kesimpulannya untuk teman-teman, saya notice kembali untuk teman-teman yang sekarang berada di posisi terendah, di posisi tekanan yang luar biasa, jangan merasa sendiri. Kami juga merasakan, teman-teman juga harus punya pemahaman bahwa
semua orang itu Tuhan itu bukan hanya untuk satu orang, tapi Tuhan itu untuk semuanya karena semuanya makhluk Tuhan. Jadi intinya kenapa pada akhirnya kita merasa sendiri itu rentan ketika kita merasa sendiri. Setan rentan jadi pikiran-pikiran negatif. Untung jangan semangat. Ada yang menciptakan kita, ingat itu. Jangan akhiri hidup, harus melanjutkan hidup. Karena hidup adalah naon. Kalau jadi ibaratnya anugerah. Jadi berilmu sebelum beramal. Ya, jangan lupa di-subscribe Tahu-Tahuan Show. Ya, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Chandra Krisna. gitu. Semangat. Bye.